Wahai jiwa-jiwa yang tenang, siapa yang jiwanya tenang? Kita nggak pernah berpikir. Padahal simpel sekali. Tentu orang kaya yang bersyukur, orang miskin yang bersabar, orang yang bersabar dengan ujian, orang yang tetap berhusnuzon. Dalam bab ini kita bahas orang tua, orang yang diuji sama rewelnya orang tua, sama penyakit yang tak pernah selesai yang orang tua rasakan. Demi Allah, cuma kita berhusnuzon. Ini memang nikmat yang Allah berikan kepada kita, bukan beban. Orang tua sering sakit, orang tua betul-betul mengalami banyak masalah di usia tuanya. Jangan malah nelfon teman nanya di mana panti jompo, bukan. Harusnya kau mulai mencari waktu kosong untuk itu, gitu loh. Karena kalau bicara usia, walaupun umur di tangan Allah, tapi kalau bicara matematik ini kan sittin wa sab'in, umurnya cuma 60-70. Aqallu zada min zalik, sedikit yang lebih dari 70, betul. Nah kalau orang tua kita sudah 70, mau berapa tahun lagi usianya? Walaupun hak Allah ajal. Karena kalau kita sakit, ya orang tua rawat kita, ada kemungkinan kita sembuh dan tumbuh dewasa untuk mereka. Tapi kalau mereka sakit, kita obati, bukan berarti tambah umur 20 tahun lagi. Enggak, kita nggak tahu kapan. Hasan al-Basri menangis ketika ibunya wafat. Muridnya bingung, kok ulama bisa nangis dengan takdir yang Allah takdirkan dengan wafatnya orang tua. Kata Imam Hasan al-Basri, saya bukan menangisi takdir, cuma saya sedih, pintu surga saya sudah tertutup. Buat orang yang masih punya orang tua, apa yang kau lihat dari wajah kedua orang tuamu? Tidakkah kau tatap kerut di keningnya? Cerita hidup yang kau tahu sebagai anak. Lihatlah bagaimana warna kukunya yang coklat. Bekerja keras mencari uang, seperak dua perak untuk kamu sekolah. Coba sekali-kali kau lihatlah ayahmu yang sedang tidur itu. Jangan cuma pegang orang tua, terus lihatlah fisiknya. Kau lihat kakinya itu, kapalan di mana-mana, kakinya kotor, nggak mikirin lagi sepatu mahal atau branded, mencari uang untuk anak-anaknya. Coba pikirkan. Bahkan demi Allah kita ngalami masa-masa itu, didandanin sore-sore sampai wangi, sampai rapi. Orang tua kita nggak dandan karena nggak mikirin dirinya. Mereka buatkan makanan buat kita sebelum berangkat sekolah, sementara mereka belum makan. Coba sekali-kali dimuhasabahkan diri. Kalau sudah seperti itu, judul yang kita buat ini bukan cuma sekedar judul. Maafkan anakmu yang belum bisa membahagiakan dirimu. Iya, kenapa? Tanya kenapa. Karena kesempatan membahagiakan orang tua selalu ada. Sesuatu itu sulit ketika kita nggak mau melakukannya. Apa kata beliau, kata Ibnu Qayyim, innas safina la tamsi 'alal yabas. Dia nggak akan pernah sampai di perahu kalau nggak di jalurnya, nggak digerakin, gitu loh. Ya kalau cuma sekedar dibikinkan puisi tentang orang tua, tentang ibu, buktikan, hei, dirimu tercipta untuk beribadah. Syukur kalau kau punya ibu yang paham, anak ini titipan ilahi. Dia sadar, akulah madrasah untuk anak-anaknya. Sejak awal ayahnya cerdas, mencari pasangan hidup bukan cuma pelampias syahwat, bukan cuma yuridul afaf. Yang dia butuhkan madrasah untuk anak-anaknya. Karena dia membutuhkan doa anak-anak yang soleh, anak-anak yang betul-betul paham bahwa orang tuanya ini butuh doa mereka. Anak-anak yang mengerti bahwa Rabbi habli minas solihin, ini bukan sesuatu yang main-main, yang mestinya dia berilmu dengan perbuatan tersebut.